viewer, hari Jumat malam tanggal 19 Februari saya bertandang ya, ke tempat seorang sobat ya, namanya Mr. Condro, tapi dia lebih beken disebut Bilung ya? Iya, Bilung. Bilung. Oke, kita ngobrol ya. Wali Kota Magelang ini baru ya? Kita punya wali kota baru kan? Hampir. Oh, hampir. Ya. Serah terima belum ya? Belum tahu tanggal berapa. Oh iya. Oke. Wali kota yang baru itu nanti Pak siapa? Aziz. Tapi kalau wakilnya kan tonggo kita sendiri Ya, ya. Mbah Mansur. Iya, Pak Mansur. Sirot ya. Nggih. Sekarang kalau Mas Condro ya, Hmm. punya harapan apa pada wali kota yang baru ini nanti? Ya, kalau harapan sih Ah, enggak banyak lah. ah. Enggak banyak. Misalnya gitu loh, sebagai warga Kota Magelang kan punya harapan pada pemimpinnya gitu. Apa kira-kira harapannya? Ya, bekerja sesuai aturan saja. Maksudnya Asal sudah bekerja sesuai aturan itu sudah baik ya. cukup ya. Kalau soal kesejahteraan ya rakyat ya nyambut gawe dewe-dewe kan gitu toh. Iya. Tapi harapan Mas Condro ya, Nggih. harapan untuk masyarakat warga Magelang yang diharapkan bagaimana kesejahteraan masyarakat atau warga Magelang itu mestinya bisa meningkat setelah ada artinya ada wali kota baru gitu ya. Maksudnya toh? Kalau saya nggak pernah berpikir gitu saya. Oh ya. Karena kalau saya namanya kesejahteraan itu adalah usahanya sendiri-sendiri orang-orang, masing-masing orang berusaha bagaimana. Sedangkan pemerintah itu ya memfasilitasi keadaan saja. Gitu ya. Nek wong memang garis ming semono, ayo Tapi ya kan memang segitu kan gitu. pemimpin itu kan punya kewajiban mensejahterakan warganya, termasuk presiden juga kan punya kewajiban itu. Saya tidak setuju. Dengan menciptakan ini misalnya apa ekonomi kreatif, membuka peluang-peluang kerja, lahan kalau kerja. itu oke. Ya. Tapi kalau kalimat pemimpin mensejahterakan rakyat itu saya enggak Bukan setuju. itu maksud saya. Maksud Sejahtera ya nyambut gawe dhewe-dhewe. Oh iya. Artinya pemimpin itu kan juga harus tahu warganya, rakyatnya, Memfasilitasi lah. memfasilitasi itu termasuk toh membuka peluang atau ladang-ladang kerja gitu kan. Nek wis difasilitasi tetep keset yo. Tetep melarat toh orang itu. Iya. Jadi intinya sebagai manusia itu kan harus wajib untuk berusaha berikhtiar gitu kan. Yes, betul. Soal rezeki itu nanti Tuhan yang Iya, mengatur ya. dewe-dewe Iya, itu. kapasitas rezeki atau ukuran orang rezeki itu kan beda-beda gitu. Ya. Iya, keadilan Tuhan kan di situ. Nah, tapi kalau mengambil satu aspek kehidupan ya. Ya, Saya ngambil aspek ini aja, kebudayaan saja. Iya, iya. Nah, kalau harapan saya apa ya, kebudayaan itu kan di pemerintahan itu ada tugas pembinaan kebudayaan juga. Iya. Nah, itu nyuwun tulung disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Nah, jadi kebudayaan sebaiknya ya tetap kebudayaan, budaya, jangan Pure menjadi gitu ya. subordinat dari pariwisata. Oh gitu ya. Iya, saya melihat Jadi lebih independen gitu barangkali, ada artinya tidak di bawah pariwisata gitu. Jadi sejajar. Dibikin Ada sejajar. kesetaraan maksudnya Betul. begitu. Jadi gitu. jangan sektor budaya itu hanya dipakai sebagai pabrik barang dagangannya pariwisata. Karena ada kegiatan-kegiatan kebudayaan yang memang tidak untuk dijual. Ya, itu saya setuju sekali Iya toh, itu. Ya, tidak ya. untuk dijual. Iya. Yang hanya bukan hanya yang untuk lebih ke pendidikan karakter, Betul. ke
pelestarian jati diri, Iya. apa ya, budi pekerti gitu ya, untuk yang semacam itu. Itu juga Oke, untuk kalau yang untuk pariwisata itu ada unsur-unsur kebudayaan yang bisa dijual, monggo, tapi itu ranahnya orang pariwisata. gitu ya. Tapi orang kebudayaan punya ranah sendiri yang tidak harus manut kepentingannya pariwisata gitu loh. Jadi ada kayak semacam apa namanya, klasifikasi atau ini loh apa kriteria gitu mungkin ya. Iya, betul. Jadi oke terus dilanjut. Contoh gini, Ya. wayang kulit. Ya. Nah, wayang kulit itu kan ada yang memang untuk tontonan, Ya. untuk supaya orang datang nonton, Ya. mengundang penonton banyak. Ya. Tapi kan ada wayang kulit yang sifatnya ritual adat. Contoh saparan pada Saparan, suatu ya. kelurahan misalnya. Ya. Dan mengambil judul yang Saparan ini kan memang tradisi di kelurahan itu, di desa itu dari zaman dulu. Ya. Jadi wayangan dalam rangka saparan ini kan wayangan dalam konteks kebudayaan. Ya. Jangan dipaksa menjadi objek pariwisata. Ya. Itu yang nggak bener ya. Wayangan nggak proporsional gitu maksudnya wayangan mungkin. yang sifatnya saparan atau lokalitas banget itu. Ya. Penontonnya ya cukup dari kelurahan itu sudah bagus. Ya. Kalau menjadi rame, ada penonton dari luar kelurahan, itu disyukuri. Ya. Itu disyukuri, tapi itu bukan tujuan gitu loh. Ya. Ojo dumeh wong jaba kok dora nonton terus dianggap panitiane salah. Ini pikiran pariwisata. Padahal ini wayangannya kan wayangan saparan, kebudayaan ini. Jadi kan gitu. Pihak pariwisata itu jangan sampai gagal paham gitu ya. Betul. Oh ya. Betul. Oke, viewer, malam ini teman saya Ki Condro ini ya tampak smart gitu. Apa aktivitas sehari-hari? Ngobrol yang lain lagi lah ya. Ya, sehari-hari sekarang saya dolanan tanduran. Oh, bagus itu. Iya, sambil Organik, berjemur toh. Oh ya. Kan di masa Covid berjemur antara jam 8, 9, 10 itu bagus. Ya. Sehat ya. Ya, betul. Iya. Nah, ini bicara tentang Covid. Bagaimana menyikapi Covid ini? Nah, jangan takut, tapi jangan sembrono. Oh iya. Gitu. Betul. Intinya itu aja, jangan takut tapi jangan sembrono. Artinya harus waspada, gitu kan? Betul. Tetap mengikuti protokol, ya. 5M itu ya. Betul, 5M. Dan tempo hari pihak Polres bekerja sama dengan TNI ya, Koramil itu bersinergi bagi-bagi masker secara gratis, menyampaikan sosialisasi tentang itu ya secara persuasif pada warga Kota Magelang ya, juga melakukan penyemprotan disinfektan. Itu kan artinya pihak yang berkompeten itu tidak main-main gitu. Sudah bekerja dengan baik. Ya, pemerintah itu sudah bekerja dengan baik lah. Ya. Jadi dibutuhkan sinergitas, kebersamaan ya. Itu karena tanggung jawab bersama juga. Dan masyarakat itu juga seharusnya ya memproses disiplin ini sebagai kesadaran, karena saya masih melihat juga toh banyak warga yang tidak pakai masker di jalan, di pasar itu kan. Nah, ini ya bagi-bagi masker itu bagus, dan sekalian menyampaikan menyampaikan sosialisasi itu ya. Dan masyarakat kalau tidak menyambut itu ya kayaknya masyarakat ada kesalahan ya Iya kan. Ya bagaimana, sudah dituntun iki lho carane menora kena Covid gitu kan. Ya mbok ayo kita sambut, kita lakukan. Artinya kan gayung bersambut gitu loh. Tapi kalau enggak hal itu tidak direspon secara baik ya itu namanya kan gayung berambut ya. Guyon ini. Iya. Jadi kita juga berharap nantinya Covid ini bisa
tereduksi secara Ya. ya mungkin kalau 0% nggak bisa kayaknya Nggak karena bisa. Sudah virus, kadung, ya sudah virus kadung ini ada. tidak akan bakalan dalam 3-4 tahun saya pikir masih ada itu. Makanya kan dibutuhkan pola hidup baru ya. Ya. Ketahanan tubuh, imunitas itu dibangun, pola hidup sehat itu juga harus perjuangkan terus. Untuk sehat itu kan butuh perjuangan, ya enggak? Betul. Ya, Telaten. seperti yang pernah saya katakan pada siapa saya lupa, bahwa menciptakan kesehatan itu penting, tapi ya hampir sama seperti bahagia itu kan harus diciptakan. Iya. Sehat juga harus diciptakan. Betul. Ya enggak? Oke, saya pikir Oke. itu saja obrolan yang bisa direkam ini ya. Ya. Yang lain-lain nggak usah direkam karena saya khawatir saya nanti ngobrolnya terocoh gitu. Karena Mbah Untung ini memang kadang dengan sering terocoh gitu ya, ngelebesi opo-opo gitu kan. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih Mas Chandra Sama-sama. bincang-bincang Oke. malam ini ya. Oke, Semoga sami-sami. bermanfaat. Oke, itu saja viewer obrolan saya dengan sobat Oke. saya yang tinggal di RW 2 ini. Satu. RW 1 Ya. Kelurahan Wates. Wates, Oke. Kota Magelang. Oh ya, Oke. Lurah Wates ini siapa? Sekarang Mas Raffi. Mas Raffi yang tinggalnya di Candirejo itu ya. Raffi Pagas. Ya, itu saya kadang juga ngobrol dengan dia di tempatnya. Di sana Ya. ada kafe angkring apa itu ya di sana sambil ngopi. Oke, itu saja ya. Nggih. Ben ora kedowo-dowo ya. Iya. Untuk Poros Borobudur, salam dari Mbah Untung. Salam literasi. Oke. Ya.